Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmatun Hasanah dengan NIM 242324005 dari prodi PGMI kelas 3C. Di sini di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam dari materi kelompok 7 sampai kelompok 13 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wiwinda MAG. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara, kronologi dan periodisasi. Masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah proses bertahap dan tidak seragam yang berlangsungan selama berabad-abad. Setiap wilayah memiliki kondisi politik dan budaya yang berbeda. Contohnya, pada paruh kedua abad ke-13, pengusaha di Sumatera Utara sudah menganut Islam, sementara Jawa Timur masih dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam Demak muncul saat kekuasaan Majapahit mulai melemah. Proses Islamisasi ini sulit untuk ditentukan waktu dan bentuknya, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan sumber sejarah dan arkeologi. Islam yang pertama, jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur dakwah, ulama dan sufi, jalur politik dan kekuasaan, jalur pendidikan, jalur seni dan budaya. Semua jalur ini saling melengkapi dan mempercepat proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu beberapa abad, menjadikan Islam sebagai agama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendukung Islamisasi. Faktor-faktor yang mendorong penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, ekonomi. Dominasi pedagang Muslim dalam perdagangan internasional menciptakan intensif ekonomi bagi lokal untuk memeluk Islam dan akses ke pasar serta teknologi baru. Yang kedua, sosial budaya. Islam menawarkan sistem sosial yang lebih egaliter, menarik masyarakat bahwa dia mencari mobilitas sosial. Ketiga yaitu politik. Adopsi Islam memberikan legitimasi religius bagi pengusaha lokal dan akses ke jaringan politik Muslim internasional penting dalam rivalitas antar kerajaan di Asia Tenggara. Dan selanjutnya, interaksi Islam dengan budaya lokal di Asia Tenggara. Interaksi Islam dengan budaya lokal di Asia Tenggara berlangsung damai dan akomodatif, menyesuaikan dengan kearifan lokal. Ulama dan sufi menggunakan bahasa, kesenian, dan simbol budaya untuk dakwah. Contohnya Wali Songo di Jawa memanfaatkan wayang kulit dan tembang, sementara di wilayah Melayu, sastra dan pantun mengintegrasikan nilai Islami. Arsitektur masjid awal Nusantara mempertahankan bentuk tradisional dengan sentuhan Islam dan seni ukir serta batik menggabungkan ornamen lokal dengan simbol Islami. Yang selanjutnya yaitu konsep akulturasi dalam konteks Islam Asia Tenggara. Akulturasi adalah perpaduan antara dua atau lebih kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru sambil mempertahankan identitas asli. Dalam konteks Islam di Asia Tenggara, akulturasi terjadi antara ajaran Islam dan tradisi lokal seperti animisme, Hindu-Buddha, dan tradisi etnik. Proses ini bervariasi menurut kekuatan tradisi lokal, metode penyebaran Islam, dan respon masyarakat setempat. Bentuk-bentuk interaksi Islam dengan budaya lokal, ritual dan ibadah, tradisi seperti tahlilan dan selamatan di Jawa menggabungkan unsur Islam dengan ritual lokal, sementara Malaysia memiliki kenduri yang memadukan doa Islam dengan elemen Melayu. Seni dan arsitektur. Masjid di Asia Tenggara mencerminkan perpaduan arsitektur Islam dan lokal seperti Masjid Demak dan Masjid Sultan Omar Al-Saifuddin yang menggabungkan gaya Melayu dan Mughal. Yang selanjutnya, literatur dan sastra. Sastra Islam berkembang dalam hikayat Melayu dan genre suruk di Jawa, mengaitkan cerita Islam dengan tradisi lokal. Yang selanjutnya yaitu tantangan akulturasi. Proses akulturasi Islam dengan budaya lokal tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tension antara kelompok yang menginginkan purifikasi Islam dengan mereka yang mengadvokasi pendekatan akulturatif. Perdebatan ini terus berlanjut hingga hari ini dan mempengaruhi dinamika keagamaan di Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu karakteristik Islam Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara dikenal toleran dan pluralis dengan stance damai antar agama dan penghargaan terhadap keragaman praktik keagamaan. Meskipun ada tren purifikasi dan konservatisme, sufisme melalui tarekat seperti Qadiriyah dan Naqsyabandiyah menghubungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Sebagian besar Muslim mengikuti mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ari dengan praktik fleksibel fikih Nusantara. Ulama dan kiai memainkan peran penting sebagai pemimpin agama dan penghubung budaya, memfasilitasi dialog antara tradisi Islam dan kearifan lokal. Proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah. Asia Tengah merupakan kawasan strategis yang mencakup wilayah modern Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Pada masa lampau, kawasan ini dikenal dengan nama Transoxiana atau Mawarannar, yakni daerah di antara sungai Amudarya dan Sirdarya. Posisi geografisnya terletak di jalur Sutera, menjadikan Asia Tengah sebagai pusat
pertemuan berbagai peradaban budaya dan agama. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Asia Tengah menganut berbagai kepercayaan seperti Zoroastrianisme, Buddha, Kristen, Nestorian, dan kepercayaan animisme lokal. Namun, sejak abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk dan secara perlahan mengakar kuat, menjadikan Asia Tengah salah satu pusat peradaban Islam terbesar dunia. Penyebaran Islam di kawasan ini tidak berlangsung instan, melainkan melalui beberapa tahap sejarah dengan berbagai faktor pendorong, mulai dari penaklukan militer, perdagangan, dakwah, para sufi, hingga dukungan penguasa lokal. Periode-periode penyebaran Islam di Asia Tengah. Yang pertama, periode awal abad ke-7 awal abad ke-8 Masehi, masa dinasti Umayyah 661 sampai 770 Masehi. Islam pertama kali memasuki Asia Tengah melalui ekspansi militer dinasti Umayyah. Tokoh penting pada periode ini adalah Qutaibah bin Muslim al-Bahili 669 sampai 750 Masehi. Seorang panglima militer muslim. Pada tahun 705 sampai 715 Masehi, Qutaibah berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Bukhara, Samarkand, dan Khawarazm. Meski awalnya penyebaran Islam terjadi lewat penaklukan, Umayyah kemudian menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi untuk menarik simpati penduduk tersebut. Yang kedua, periode keemasan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi titik balik penting penyebaran Islam di Asia Tengah. Pendekatan damai dan dakwah, Abbasiyah memprioritaskan dakwah, pendidikan, dan integrasi budaya dibandingkan kekuatan militer. Pusat ilmu pengetahuan, kota Bukhara, Samarkand, dan Mervi berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Banyak madrasah, masjid, dan perpustakaan didirikan. Tokoh-tokoh besar, yang pertama Imam Al-Bukhari 810 sampai 870 Masehi, ahli hadis ternama, lahir di Bukhara. Yang kedua Imam Al-Tirmizi 824 sampai 892 Masehi, penyusun kitab hadis penting. Yang ketiga Al-Farabi 872 sampai 990 Masehi, filsuf muslim besar yang berasal dari wilayah Kazakhstan modern. Yang selanjutnya itu masa kerajaan muslim lokal abad ke-9 sampai 12 Masehi. Setelah era awal Abbasiyah, muncul kerajaan-kerajaan lokal yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi. Yang pertama yaitu dinasti Samanid 819 sampai 999 Masehi, berpusat di Bukhara. Dinasti Samanid adalah kerajaan muslim Persia pertama di Asia Tengah. Mereka mendukung penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan sastra. Bahasa Persia berkembang pesat sebagai bahasa budaya dan sastra Islam. Pada masa ini, Islam semakin mengakar di kalangan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yang selanjutnya yaitu dinasti Karakhanid 840 sampai 1212 Masehi. Dinasti Karakhanid adalah kerajaan muslim pertama yang berasal dari suku Turki. Raja I Bukharah Khan 955 Masehi adalah penguasa Turki pertama yang memeluk Islam dan menyebarkannya kepada rakyatnya. Setelah itu, Islam menyebar luas di kalangan suku-suku nomaden Turki. Yang keempat, yang selanjutnya, periode tasawuf dan perkembangan sufi abad ke-12 sampai 15 Masehi. Selain peran kerajaan, tarekat sufi memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Asia Tengah. Yang kelima, masa penurunan dan tantangan abad ke-13 sampai 15 Masehi. Invasi Mongol 1219 sampai 1221 Masehi di bawah pimpinan Genghis Khan menghancurkan banyaknya kota penting seperti Samarkand dan Bukhara. Banyak masjid, madrasah, dan perpustakaan dibakar habis. Namun pada masa dinasti Ilkhanid dan Timurid, Islam kembali bangkit. Selanjutnya itu faktor-faktor penting penyebaran Islam di Asia Tengah. Yang pertama, faktor politik dan militer. Yang kedua, faktor perdagangan. Yang ketiga, peran para ulama dan sufi. Yang keempat, faktor sosial dan budaya. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Islamisasi di Asia Tengah. Proses Islamisasi di Asia Tengah merupakan salah satu bab penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di dunia. Asia Tengah yang meliputi wilayah modern seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Sejak awal telah menjadi jalur pertemuan berbagai peradaban besar, termasuk Persia, Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Posisi strategisnya di jalur sutra menjadikan kawasan ini pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan sejak abad ke-7 Masehi. Islam mulai masuk ke Asia Tengah pada masa kekhalifahan Umayyah sekitar abad ke-7 melalui ekspansi militer dan perdagangan. Namun keberhasilan Islamisasi di kawasan ini tidak hanya disebabkan oleh penaklukan politik semata. Faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan Islamisasi di Asia Tengah. Yang pertama, faktor geografis dan strategis. Salah satu faktor kunci keberhasilan Islamisasi adalah letak geografis Asia Tengah yang sangat strategis. Kawasan ini berada di persimpangan antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok, menjadikan bagian penting dari jalur sutra. Hal ini memberikan dampak besar terhadap penyebaran Islam karena mobilitas tinggi para pedagang dan ulama, pertukaran budaya dan agama, akses ke kota-kota besar. Contohnya, Samarkand pada abad ke-9 dikenal sebagai pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran Islam ke seluruh Asia Tengah dan Timur. Yang kedua, faktor politik dan peran kekhalifahan. Peran kekhalifahan Umayyah 660 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi sangat penting dalam proses Islamisasi di Asia Tengah. Pada awalnya masuknya Islam ke wilayah ini dilakukan melalui ekspansi militer terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul. Yang ketiga, peran para pedagang muslim. Pedagang memiliki peran sentral dalam proses Islamisasi Asia Tengah. Para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India membawa Islam melalui interaksi sosial dan ekonomi yang dengan penduduk lokal. Ada beberapa alasan mengapa peran pedagang sangat efektif, yaitu jaringan luas. Yang selanjutnya itu sikap toleran dan adaptif. Perkawinan campuran melalui jalur perdagangan. Islam juga berkembang secara damai tanpa banyak konflik, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Yang selanjutnya itu peran ulama, dakwah, dan pendidikan. Para ulama, mubaligh, dan cendekiawan muslim memegang peranan penting dalam menyebarkan Islam di Asia Tengah. Setelah wilayah ini dikuasai secara politik, dakwah dilakukan dengan pendekatan edukatif dan kultural. Beberapa faktor utama
utamanya yaitu pendirian madrasah dan pusat lam dan tokoh-tokoh seperti Imam Al-Bukhari, Al-Tirmizi, dan Al-Muturidi lahir dari wilayah ini dan berkontribusi besar pada perkembangan Islam global. Keberhasilan mereka menunjukkan betapa pendidikan menjadi kunci Islamisasi Asia Tengah. Yang selanjutnya itu peran Sufisme dan tasawuf. Tasawuf atau ajaran Sufisme memegang peranan penting dalam keberhasilan penyebaran Islam di Asia Tengah, terutama pada abad ke-10 hingga ke-13. Sufi menggunakan pendekatan spiritual dan kultural yang lebih mudah diterima masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu akulturasi budaya dan asimilasi lokal. Salah satu faktor utama keberhasilan Islamisasi adalah kemampuan Islam beradaptasi dengan budaya lokal. Proses akulturasi ini memungkinkan Islam diterima tanpa bantuan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan manfaat nyata, Islam menjadi lebih menarik dibandingkan kepercayaan lama yang dianggap kurang relevan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, peran kekuasaan lokal dan dinasti Islam. Setelah kekhalifahan mulai melemah, dinasti lokal di Asia Tengah mengambil ahli peran penyebaran Islam. Faktor militer dan perlindungan wilayah. Meskipun dakwah Islam di Asia Tengah banyak berlangsung damai, kekuatan militer juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan. Misalnya itu dukungan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan. Asia Tengah melahirkan banyak tokoh besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Keberhasilan ini membuat kawasan ini dikenal. Yang selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal. Islam terhadap kebudayaan lokal dan dinamika sosial masyarakat Asia. Asia Tengah merupakan wilayah strategis yang membentang dari Laut Kaspia di barat hingga perbatasan Tiongkok di timur, mencakup negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Sejak masa kuno, kawasan ini menjadi jalur pertemuan berbagai peradaban karena posisinya di sepanjang jalur sutra. Sebelum Islam masuk, masyarakat Asia Tengah menganut kepercayaan beragam seperti Zoroastrianisme, Buddha, Kristen, Neolarian, dan kepercayaan animisme lokal. Selanjutnya yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Asia Tengah. Awal penyebaran Islam masuk ke Asia Tengah melalui ekspansi dinasti Umayyah pada awal abad ke-8 Masehi, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705-715 Masehi. Jenderal Qutaibah bin Muslim memimpin ekspedisi ke Transoxiana, wilayah di antara Sungai Amu Darya dan Sri Darya, dan berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Bukhara dan Samarkand. Peran tasawuf dan jalur sutra. Penyebaran Islam di Asia Tengah tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga lewat jalur perdagangan dan dakwah para sufi. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal. Islam membawa dampak yang mendalam terhadap berbagai aspek kebudayaan masyarakat Asia Tengah. Pengaruhnya yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Persia dan Turki berkembang pesat sebagai media sastra dan komunikasi sehari-hari. Lahirnya karya sastra besar seperti Shahnameh, karya Ferdowsi, Diwan Al-Luha, Al-Turk, karya Mahmud Al-Kasgari, Kutadhu, Bilib, karya Yusuf Hajib. Banyak karya keilmuan ditulis dalam bahasa Arab dan Persia, menjadikan Asia Tengah pusat literasi dunia Islam. Selanjutnya itu arsitektur dan seni. Islam mengaruhi arsitektur lokal yang dengan menciptakan perpaduan antara gaya Persia, Turki, dan Arab. Ciri-cirinya meliputi masjid megah seperti Masjid Bibi Kanim di Samarkand, makam monumental seperti Gur-e-Amir, makam Tamerlane, hiasan geometris, kaligrafi Arab, dan mozaik berwarna biru menjadi simbol khas arsitektur Islam di Asia Tengah. Seni rupa juga berkembang, tetapi Islam mendorong lebih banyak pada seni non-figuratif seperti ornamen, ukiran, dan kaligrafi. Selanjutnya yaitu tradisi dan adat lokal. Islam memadukan nilai-nilai lokal dengan ajaran syariah. Contohnya, perayaan tradisional seperti Nowruz tetap dilestarikan tetapi diberi sentuhan Islam. Sistem kekerabatan dan adat pernikahan diintegrasikan dengan hukum Islam. Upacara adat diperkaya dengan pembacaan doa, zikir, dan syair Islam. Selanjutnya pengaruh Islam terhadap dinamika sosial. Selain pada aspek budaya, Islam memberikan dampak besar pada struktur sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik masyarakat Asia Tengah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadikan Asia Tengah sebagai salah satu pusat ilmu dunia pada abad pertengahan. Kota Bukhara dan Samarkand berkembang menjadi pusat kajian ilmu agama, filsafat, dan sains. Madrasah-madrasah terkenal seperti Madrasah Ulugh Bek melahirkan ulama dan ilmuwan terkemuka. Yang selanjutnya itu ekonomi dan perdagangan. Islam menghidupkan ekonomi Asia Tengah melalui jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok, India, Persia, dan Timur Tengah. Hukum Islam mengatur keadilan dalam perdagangan, melindungi hak pedagang, dan mendorong integrasi pasar. Selanjutnya yaitu politik dan kekuasaan. Islam juga mengaruhi sistem politik Asia Tengah. Dinasti-dinasti lokal seperti Samanid, Karakanid, dan Timurid memadukan hukum Islam dengan tradisi pemerintahan setempat. Islam menjadi simbol legitisme kekuasaan, tetapi adaptasi dengan budaya lokal membuatnya lebih fleksibel. Pemerintah mendukung pembangunan masjid, madrasah, dan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan dinamika dalam perjalanan sejarah. Yang pertama, invasi Mongol. Yang kedua, peran tarekat Sufi. Yang ketiga, era Soviet. Yang keempat, pasca kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu tantangan Islam di Asia Tengah dari masa ke masa. Islam mulai masuk ke Asia Tengah pada abad ke-7 Masehi melalui ekspansi kekhalifahan Islam. Namun penyebarannya tidak selalu mulus karena menghadapi tantangan dari faktor politik, budaya, etnis, dan kekuasaan asing dari masa ke masa. Islam di Asia Tengah mengalami pasang surut, pernah mencapai masa kejayaan, mengalami penindasan hingga kini menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Yang selanjutnya yaitu tantangan pada masa kejayaan Islam. Setelah masa awal yang penuh konflik, Islam mulai berkembang pesat pada masa dinasti Samanid 819 sampai 999 Masehi. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Namun meskipun mencapai masa keemasan, Islam tetap menghadapi tantangan serius, yang itu konflik internal dan mazhab, invasi bangsa nomaden, ancaman Mongol. Materi yang selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Sejarah kebudayaan Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia dan faktor-faktor yang mengaruhi penyebarannya. Proses masuknya Islam di Indonesia adalah tahapan atau perjalanan bagaimana agama Islam pertama kali hadir di wilayah Nusantara, kemudian dikenal, diterima, dan dipeluk oleh masyarakat. Islam tidak masuk secara tiba-tiba, melainkan melalui jalur perdagangan internasional yang ramai sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk berdagang rempah-rempahan, emas, dan kain. Dalam interaksi sosial dan ekonomi itu, mereka juga memperkenalkan ajaran agama Islam. Dari sinilah proses Islamisasi dimulai. Proses ini berlangsung secara damai, tanpa paksaan, karena masyarakat Nusantara tertarik pada akhlak mulia dan cara hidup para pedagang Muslim yang sederhana dan jujur. Lama-kelamaan, ajaran Islam diterima oleh masyarakat pesisir lalu menyebar ke pedalaman melalui hubungan dagang, perkawinan, pendidikan, serta peran tokoh agama dan kerajaan Islam.
teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh para saudagar atau pedagang muslim dari Gujarat, India. Mereka adalah pelaut yang berlayar melalui Selat Malaka menuju Nusantara. Para pedagang muslim tersebut tidak hanya berdagang tetapi juga tinggal di Nusantara, berbaur dengan masyarakat setempat, bahkan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Samudra Pasai yang berkuasa di wilayah Selat Malaka. Dari sinilah ajaran Islam mulai dikenal masyarakat. Pada abad ke-16, Islam mulai menggantikan agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya dominan di Jawa dan Sumatera. Meski di Bali, Hindu tetap bertahan dan di wilayah timur Indonesia masih ada masyarakat yang menganut animisme, sebelum kemudian banyak yang memeluk agama Kristen pada abad ke-17. Bukti yang mendukung teori Gujarat ini bisa dilihat dari penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh, penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Bentuk dan corak batu nisannya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Selain itu, corak keislaman di Nusantara pada masa awal sangat kental dengan ajaran tasawuf yang juga sudah berkembang di India. Yang selanjutnya yaitu teori Persia. Ada juga pendapat lain menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan dari Gujarat, tetapi melalui para pedagang dari Persia yang bercorak Syiah. Hal ini terlihat dari adanya beberapa tradisi umat Islam di Indonesia yang mirip dengan tradisi Syiah di Persia. Misalnya tradisi Tabut atau peringatan 10 Muharram di Sumatera, Jambi, dan Bengkulu yang sama dengan tradisi di Persia. Begitu juga dengan tradisi Maulid Lompoa Cikoan di Takalar, Sulawesi Selatan yang hampir sama dengan tradisi keagamaan di Iran. Bahkan seorang ahli bernama Saifullah menyebutkan bahwa dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan Jawa banyak ditemukan ungkapan serta kata-kata yang berasal dari bahasa Persia. Teori Persia ini didukung oleh tokoh sejarah seperti Husain Jaya Diningrat dan Umar Amir Hussein yang berpendapat bahwa pada masa lalu Kepulauan Nusantara memang menjadi wilayah perdagangan sekaligus daerah dakwah bagi pedagang dan ulama Persia. Yang selanjutnya yaitu teori Arab Mekah atau Hadramaut. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk langsung dari tanah Arab, terutama dari wilayah Hadramaut atau Yaman. Pendukung teori ini beranggapan bahwa hubungan dengan antara Arab dan Nusantara sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Catatan Tiongkok dari dinasti Tang bahwa menyebut adanya perkampungan orang Arab di pesisir Sumatera pada abad ke-7. Menurut teori ini, Islam sudah masuk sejak awal abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi, meski pengaruhnya baru terasa kuat beberapa abad kemudian. Yang selanjutnya yaitu teori Tionghoa atau Cina. Teori ini menekankan bahwa Islam juga masuk ke Nusantara melalui orang-orang Muslim Tionghoa pada abad ke-15. Laksamana Zheng He atau Cheng Ho, seorang muslim dari dinasti Ming yang memimpin ekspedisi maritim besar yang singgah di pelabuhan Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Islam dari Tiongkok berkembang dengan cara damai dan akulturatif. Hal ini terlihat dari perpaduan budaya Tionghoa dalam arsitektur masjid kuno seperti Masjid Demak yang atapnya menyerupai arsitektur rumah adat Jawa, namun beberapa ornamen menunjukkan pengaruh Tionghoa. Yang selanjutnya yaitu teori Bangladesh. Selain dari teori Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok, ada juga pendapat yang menyebut Islam masuk ke Indonesia melalui Bengali, sekarang Bangladesh. Pendapat ini dikemukakan oleh S. Fatimi, seorang guru besar asal Pakistan yang merujuk pada catatan Marco Polo dan Tome Pires. Ia menyimpulkan bahwa kerajaan Samudra Pasai kemungkinan berasal dari pengaruh Bengali. Namun, pendapat ini ditentang oleh ahli lain seperti Drewes. Dia berargumen bahwa dari segi mazhab, Muslim Nusantara mayoritas menganut mazhab Syafi'i, sedangkan orang Bengali kebanyakan bermazhab Hanafi. Perbedaan ini membuat teori Bengali dianggap kurang kuat untuk menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia. Peran Wali Songo dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Istilah wali dan songo yang merupakan dua akar kata adalah asal mula frasa wali songo dalam bahasa Arab. Kata wali sendiri berarti dekat atau kerabat atau sahabat. Menurut istilah wali mengacu pada umat Islam yang dihormati dan yang menyebarkan agama Islam. Mereka dianggap sebagai kekasih Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan diberi kekuatan magis. Mereka memiliki pikiran yang kuat dan tingkat pengetahuan yang tinggi dan kesaktian mereka memang dengan kekuatan mereka. Peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Ada beberapa aspek kontribusi Wali Songo terhadap pendidikan Islam di Jawa yang kini dikembangkan dan disempurnakan dengan adaptasi kontemporer. Peran Wali Songo masih aktif hingga saat ini, berkembang dan tercatat sepanjang sejarah. Sejarah Wali Songo dihubungkan dengan pertumbuhan dakwah Islam di Jawa. Perjuangan kemenangan spektakuler The Guardians dicatat dengan tinta emas. Mayoritas masyarakat Jawa dari perkotaan hingga pedesaan hingga pegunungan kemudian memeluk Islam dengan dukungan penuh dari Kesultanan Demak Bintaro. Islam benar-benar menetapkan dirinya sebagai agama besar. Para wali ini mendirikan masjid sebagai tempat sholat dan sebagai sekolah untuk pelajaran agama. Konon, fasilitas pendidikan tertua di Jawa dengan kecenderungan lebih demokratis itu mengajarkan agama di lobi masjid ini. Sistem seperti ini dikenal sebagai gurukula pada tahun-tahun awal berdirinya Islam, di mana seorang guru mengajar sekelompok murid yang duduk di depannya. Islam mengajarkan disiplin, kanuragan, kekebalan, dan bela diri di samping ajaran keyakinan, ibadah, dan moralitas. Kontribusi Wali Songo dalam penyebaran agama Islam meliputi bertindak sebagai perintis dalam memperkenalkan Islam kepada anggota masyarakat setempat yang belum mengenal ajarannya, sebagai pejuang yang teguh menegakkan dan memajukan akidah Islam semasa hidupnya. Sebagai spesialis dalam mata pelajaran Islam, sebagai tokoh agama Islam terkemuka di wilayah itu, mereka memiliki banyak pengikut Islam. Sebagai kiai yang menguasai prinsip-prinsip umum Islam. Akan tetapi, ada beberapa media dan metode yang lebih dikembangkan lagi guna meneruskan misi dakwah. Yang pertama yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi, membimbing, keteladanan, pendidikan, bid'ah, dan ekspansi, kesenian, kelembagaan pusat atau lembaga dakwah, silaturahmi, dan propaganda. Tokoh-tokoh Wali Songo yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim yang dikenal juga sebagai Syekh Maghribi, diyakini berasal dari Persia atau Arab. Meski ada pula pendapat yang menyebut beliau berasal dari Samarkand. Yang kedua, Sunan Ampel, Raden Ahmad. Raden Ahmad atau Sunan Ampel berasal dari Champa, sekarang wilayah Kamboja, dan merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmara Kandi. Yang ketiga yaitu Sunan Bonangan atau Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel.
Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat yang bernama asli Raden Kasim adalah putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Wilayah dakwahnya meliputi Gresik dan Lamongan dengan fokus utama pada kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, Sunan Kudus atau Jafar Sodik. Sunan Kudus yang bernama asli Jafar Sodik adalah putra Sunan Ngudung dan Syarifah, cucu Sunan Ampel. Beliau wafat pada 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Dakwahnya berpusat di Kudus dengan metode yang sangat toleran terhadap budaya lokal khususnya Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana itu Islam di masa penjajahan. Yang pertama yaitu dinamika Islam di masa penjajahan. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menguasai Nusantara dan menganggap Islam ancaman karena mampu menyatukan rakyat. Mereka membatasi pendidikan Islam dan mengawasi dakwah. Namun, Islam tetap menjadi kekuatan utama melalui peran pesantren dan ulama yang menjaga semangat keagamaan dan kebangsaan. Yang selanjutnya yaitu negara-negara penjajah di Indonesia. Portugal datang tahun 1509 untuk berdagang dan menyebarkan Kristen. Tapi tentang oleh kerajaan Islam seperti Demak dan Banten, Spanyol sempat berkuasa di Maluku namun kalah dari Portugis Belanda. Kemudian menjajah paling lama 1602 sampai 1942, menindas rakyat lewat tanam paksa dan membatasi kegiatan Islam. Umat Islam menjadi pelopor perlawanan terhadap penjajahan. Kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Banten bangkit melawan penindasan. Tokoh seperti Fathahilah, Sultan Agung, Tengku Umar, dan Imam Bonjol berjuang dengan semangat jihad fisabilillah. Islam menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual untuk melawan penjajah. Yang selanjutnya yaitu peran ulama dan organisasi Islam. Ulama berperan penting dalam perjuangan dan pendidikan rakyat. Tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari Ali menjadi teladan perjuangan. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, dan Persis memperkuat perjuangan melalui bidang sosial, dakwah, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu perjuangan ulama di masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ulama tetap berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa. Mereka membentuk Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin. Resolusi jihad Kiai Hashim Asy'ari memicu pertempuran 10 November 1945. Ulama juga terus berperan dalam pendidikan dan pembinaan moral bangsa melalui pesantren dan organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Peran Islam dalam pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Peran pemerintah dalam pembangunan Islam. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan dalam pengembangan Islam adalah pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946. Kementerian ini dibentuk untuk mengelola urusan agama dan memberikan layanan kepada umat muslim. Dengan pembentukan kementerian ini, pemerintahan menunjukkan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan Islam di Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama juga berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan keagamaan termasuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Melalui berbagai program, pemerintah berusaha mendorong umat muslim untuk lebih aktif dan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat. Namun, meskipun Kementerian Agama memiliki banyak peran positif, kritik juga muncul terkait birokratisasi dan kurangnya fleksibilitas dalam menangani isu-isu agama yang kompleks. Peran ulama terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Para ulama memainkan peran penting dalam menciptakan kurikulum pendidikan Islam yang mencerminkan identitas Islam dan relevan dengan tuntunan masyarakat yang mandiri setelah Indonesia merdeka. Di Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengusulkan strategi pendidikan kontemporer yang menggabungkan pengetahuan agama dan umum, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari mempertahankan tradisi pesantren dalam mengajarkan kitab-kitab Islam tradisional. Meskipun kontribusi mereka penting, ulama menghadapi kesulitan seperti perbedaan pandangan antara ulama konvensional dan progresif, serta kekurangan sumber daya pendidikan di berbagai daerah. Peran politik umat Islam setelah kemerdekaan Indonesia. Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta sebagai forum politik bagi umat Islam setelah kegagalan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Masyumi menjadi partai terbesar yang menampung aspirasi politik umat Islam untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam administrasi negara. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Masyumi berperan melalui diplomasi dan perlawanan fisik, serta menggerakkan pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Masyumi juga aktif di parlemen, majelis konstituante, dan pemerintah, baik sebagai koalisi maupun oposisi. Programnya mencakup politik, urusan sosial, ekonomi, dan pertahanan, dengan penekanan pada jihad fisabilillah, perlindungan pekerja dan petani, serta penolakan terhadap kapitalis. Kontribusi organisasi Islam dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Peran Muhammadiyah dan Nadatul Ulama dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dakwah melalui pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Pembaruan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah pada masa kolonial diantaranya dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga. Menurut Ramayulis, dilihat dari sudut historis, Muhammadiyah memiliki andil yang sangat besar dalam pembaharuan bidang pendidikan di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah diantaranya dalam modernisasi pesantren. Untuk mewujudkan hal ini, Muhammadiyah mendirikan Madrasah Al-Diniyah yang khusus memberikan pelajaran agama dan sekolah yang mengajarkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah model Belanda seperti Holland Island School dan West School, namun tetap menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu kurikulum wajib. Yang selanjutnya yaitu Nadatul Ulama atau NU. Setelah Nadatul Ulama resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan yang diberi nama LP Ma'arif Nadatul Ulama sebagai pelaksana kebijakan Nadatul Ulama.
Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nadatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal. Selain pondok kontribusi Muhammadiyah dan Nadatul Ulama dalam bidang politik, pendidikan dan sosial budaya dalam kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan yang telah didirikan dan dibina oleh NU melalui pendidikan tinggi. NU telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah, dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang tersebar di wilayah Nusantara. Materi yang selanjutnya yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tantangan Islam kontemporer di Indonesia. Polarisasi politik berbasis agama. Dalam konteks modern, polarisasi politik berbasis agama menjadi salah satu satuan tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Agama yang pada hakikatnya merupakan sumber moralitas dan spiritualitas seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Contohnya paling nyata dapat dilihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu keagamaan dijadikan komoditas politik sehingga memicu perpecahan sosial. Fenomena ini semakin diparah oleh media sosial. Algoritma platform digital menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan tertentu dan melemahkan dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Dalam situasi ini, agama berpotensi menjadi alat perpecahan daripada perkat sosial. Jika polarisasi politik berbasis agama dibiarkan, ia dapat menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan kebinekaan. Disinformasi dan hoaks keagamaan. Kemajuan teknologi digital di era modern membawa dampak ganda di situasi yang memperluaskan selanjutnya yaitu disinformasi dan hoaks keagamaan. Kemajuan teknologi digital di era modern membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia memperluas akses masyarakat terhadap informasi keagamaan. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi sarana subur bagi penyebaran hoaks. Hoaks keagamaan cenderung cepat menyebar karena isu agama bersifat emosional dan sensitif. Contoh konkret adalah kasus penyebaran fitnah terhadap tokoh agama, klaim palsu tentang larangan ibadah, atau tuduhan penistaan agama yang ternyata tidak berdasar, menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 77%, literasi digital masyarakat masih rendah. Kondisi ini membuat banyak orang mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Yang selanjutnya yaitu ekstremisme dan radikalisme. Radikalisme agama masih menjadi ancaman laten bagi Indonesia. Dalam era modern, radikalisme tidak lagi hanya disebarkan melalui forum fisik, melainkan juga melalui media sosial, kanal YouTube, forum daring, hingga aplikasi pesan instan. Narasi yang digunakan biasanya sederhana, mengajak umat kembali ke Islam murni, sembari menanggapi sistem demokrasi dan pluralisme. Kesenjangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi salah satu pilar penting dalam Islam kontemporer. Namun di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi. Meskipun aset keuangan syariah mencapai 10.000 triliun pada 2024, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Artinya produk syariah belum benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat. Dalam konteks modern, kesenjangan ini muncul karena kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta minimnya akses keuangan syariah di daerah terpencil. Yang kelima, hambatan sertifikasi halal dan industri halal. Industri halal global berkembang sangat pesat, diperkirakan mencapai 2,5 triliun US dollar per tahun. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dalam mengembangkan industri halal domestiknya. Persaingan pariwisata halal. Indonesia memiliki kekayaan dan budaya yang luar biasa. Dari Aceh hingga Papua, potensi ini sangat besar untuk dikembangkan sebagai potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal dunia. Namun tantangannya adalah persaingan ketat dengan negara lain yang lebih dulu mengembangkan pariwisata halal seperti Malaysia, Thailand, dan Turki. Yang selanjutnya yaitu peluang Indonesia kontemporer di Indonesia. Yang pertama, peran ormas Islam. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki kontribusi luar biasa dalam membangun Islam kontemporer di Indonesia. NU dengan jaringan pesantrennya menjaga tradisi Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan modern. Muhammadiyah dengan ribuan sekolah dan rumah sakitnya mencetak generasi muslim modern yang berdaya saing global. Yang kedua, modernisasi beragama. Program moderasi beragama yang dicanangkan Kementerian Agama menjadi peluang penting untuk menghadirkan Islam yang damai dan inklusif di Indonesia. Moderasi beragama mengajarkan sikap toleran, menolak kekerasan, serta menghargai perbedaan. Yang ketiga, ekonomi syariah dan industri halal. Ekonomi syariah adalah peluang emas bagi Indonesia. Potensinya meliputi sektor makanan halal, fashion muslim, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata. Yang keempat, filantropi Islam. Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari 300 triliun per tahun, namun yang terrealisasi masih jauh di bawahnya. Yang kelima, pesantren sebagai pusat inovasi. Pesantren kini tidak lagi hanya
peran sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat inovasi. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang keenam, pariwisata halal. Pariwisata halal adalah sektor potensial yang dapat memperkuat ekonomi nasional sekaligus citra Indonesia di mata dunia. Dengan mayoritas penduduk muslim dan kekayaan destinasi wisata, Indonesia bisa menjadi destinasi utama wisata halal dunia. Yang selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran media sosial dalam Islam. Radikalisme dalam Islam. Pengertian radikalisme dalam konteks agama. Radikalisme dalam konteks agama adalah paham atau sikap keagamaan yang berpandang sempit, fanatik, dan cenderung memaksa keyakinannya dengan cara-cara ekstrim. Radikalisme biasanya ditandai oleh keinginan untuk kembali pada ajaran agama secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Faktor penyebab munculnya paham radikal: politik, sosial, ekonomi, pendidikan, globalisasi. Yang pertama, faktor politik, ketidakadilan politik, misalnya diskriminasi atau kurangnya keterwakilan kelompok tertentu. Yang kedua, faktor sosial, kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, faktor ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang membuat sebagian masyarakat rentan dipengaruhi ideologi radikal. Yang keempat, faktor pendidikan, kurangnya pendidikan agama yang moderat dan inklusif. Yang kelima, faktor globalisasi, masuknya ideologi transnasional melalui media dan internet. Yang selanjutnya yaitu dampak radikalisme terhadap umat Islam dan kehidupan berbangsa. Yang pertama, dampak terhadap umat Islam. Yang kedua, dampak terhadap kehidupan berbangsa. Yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan radikalisme melalui pendidikan Islam, modernisasi beragama, dan peran pemerintah. Yang pertama melalui pendidikan Islam, yang kedua melalui modernisasi beragama, yang ketiga melalui peran pemerintah. Yang selanjutnya yaitu modernisme dalam Islam. Modernisme dalam Islam adalah gerakan pembaruan pemikiran yang berupaya menyesuaikan ajaran Islam yang dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok Al-Quran dan Sunnah. Gerakan modernisme Islam menekankan pentingnya ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam agar relevan dengan konteks kehidupan modern. Misalnya itu rasionalitas, yaitu penggunaan akal sehat dalam memahami ajaran Islam. Kemajuan pendidikan agar umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu teknologi. Keseimbangan antara nilai spiritual dan kebutuhan praktis umat di era modern. Materi yang selanjutnya yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Pengaruh dunia barat yang semakin dominan baik dalam bidang ekonomi, budaya maupun nilai-nilai sosial seringkali bertentangan dengan tradisi dan prinsip Islam, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh pada masa kejayaannya. Beberapa bidang utama yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim meliputi matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan kimia. Islam yang tidak hanya berkembang sebagai agama tetapi juga sebagai pendorong utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak masa awal penyebarannya, ajaran Islam mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu. Bahkan ayat pertama dalam Al-Quran, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Islam mengadopsi dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai peradaban kuno, terutama dari Yunani, Romawi, Persia, dan India. Para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya ilmiah dari peradaban-peradaban ini, tetapi juga melakukan inovasi dan eksperimen ilmiah yang menghasilkan penemuan-penemuan baru. Islam, khususnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, telah menjadi pusat peradaban ilmiah yang menghubungkan dunia timur dan barat. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat intelektual dunia di mana ilmuwan dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan berdiskusi. Berikut ini adalah beberapa bidang ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan pesat berkat kontribusi ilmuwan muslim. Yang pertama yaitu matematika dan astronomi. Salah satu kontribusi paling signifikan dari ilmuwan muslim adalah dalam bidang materi matematika dan astronomi. Pada masa kejayaannya, ilmuwan muslim memanfaatkan sains untuk memahami alam semesta dan pergerakan benda-benda langit. Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dan ahli astronomi, dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Setelah karyanya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Mukabbalah, buku ringkas tentang perhitungan aljabar. Al-Khawarizmi adalah orang pertama yang mengembangkan sistem aljabar yang mengarah pada perkembangan teori angka yang masih digunakan sampai saat ini. Selain itu, ilmuwan seperti Al-Batani memberikan kontribusi besar dalam astronomi dengan menghitung posisi benda langit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Astronomi muslim juga berfokus pada pembuatan peta langit dan pengamatan planet-planet dengan menggunakan teleskop sederhana dan perangkat lainnya. Yang selanjutnya yaitu matematika Islam, dari aljabar hingga geometri. Ilmu matematika menjadi pusat perkembangan intelektual dalam dunia Islam pada abad pertengahan. Para ilmuwan muslim memainkan peran penting dalam pengembangan berbagai cabang matematika seperti aritmetika, aljabar, geometri, dan aljabar juga menjadi sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks dalam perdagangan, arsitektur, dan astronomi. Yang selanjutnya yaitu geometri dan trigonometri. Selain aljabar, ilmuwan muslim juga berperan besar dalam perkembangan geometri dan geometri. Dalam bidang geometri, para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Omar Khayyam mengembangkan teori-teori tentang bidang volume dan pengukuran sudut yang lebih tepat dan sistematis. Trigonometri juga berkembang pesat pada masa keemasan Islam. Para ilmuwan seperti Al-Batani, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham mengembangkan tabel trigonometri yang digunakan untuk mempermudah perhitungan posisi bintang, planet, dan waktu. Trigonometri mereka digunakan dalam pengamatan astronomi dan navigasi, serta dalam perhitungan waktu dan arah kiblat bagi umat Islam. Misalnya itu astronomi Islam, pengetahuan alam semesta dan observasi. Astronomi menjadi salah satu bidang ilmu yang sangat dihargai dalam peradaban Islam. Misalnya itu observatorium dan alat-alat astronomi. Salah satu sumbangan terbesar Islam dalam bidang astronomi adalah pendirian observatorium besar yang menjadi pusat penelitian ilmiah seperti observatorium di Baghdad sekarang di Irak, Marrakech Iran, dan Samarkand Uzbekistan. Satu sisi, globalisasi memberikan peluang bagi umat Islam untuk memperkenalkan dan menyebarkan ajaran mereka kepada dunia, memperkuat solidaritas antara umat muslim di seluruh dunia, dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya, modernisasi dan pengaruh budaya barat. Salah satu dampak yang paling mencolok dari globalisasi terhadap Islam adalah pengaruh budaya barat yang semakin meluas. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, budaya barat termasuk ideologi sekularisme, liberalisme, dan individualisme dan kapitalisme telah menjadi sangat dominan dalam banyak aspek kehidupan global.
yaitu sekularisme dan pengaruh terhadap kehidupan keagamaan. Salah satu dampak paling signifikan dari modernisasi adalah pengaruh budaya barat terhadap Islam adalah ide sekularisme. Sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara adalah suatu nilai yang telah lama dianut oleh banyak negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat. Yang selanjutnya itu liberalisasi sosial dan budaya, kebebasan individu versus kolektivisme. Modernisasi juga membawa nilai-nilai liberal yang mengutamakan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya itu konsumerisme dan kapitalisme atau nilai materialisme. Salah satu aspek penting dari budaya barat yang dibawa oleh modernisasi adalah kapitalisme dan konsumerisme. Sistem ekonomi ini mempromosikan konsumsi barang dan jasa tanpa batas serta mengutamakan keuntungan produksi dalam skala besar. Selanjutnya itu perubahan dalam peran gender dan keluarga. Pengaruh budaya barat juga sangat jelas terlihat dalam penggeseran nilai mengenai peran gender dan keluarga. Namun dalam tradisi Islam, peran gender diatur dengan cara tertentu, dengan menekankan pentingnya peran ibu dalam keluarga dan pembagian peran yang jelas antara pria dan wanita. Yang selanjutnya itu teknologi dan pengaruh media. Meskipun media sosial memberikan peluang bagi umat Islam untuk memperkenalkan ajaran agama mereka secara global, media digital juga menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma Islam. Yang selanjutnya itu globalisasi media dan penyebaran budaya Islam. Globalisasi media yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan masif juga memberikan dampak ganda bagi Islam. Di satu sisi, media sosial dan platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berbagi pengetahuan, memperkenalkan nilai-nilai Islam dan mempromosikan budaya mereka kepada audiens global. Yang selanjutnya itu perubahan dalam praktik keagamaan dan peningkatan keagamaan. Globalisasi juga mengubah cara umat Islam menjalankan ibadah mereka. Salah satu contoh paling jelas adalah fenomena haji yang sebelumnya terbatas pada umat Islam dari wilayah tertentu, kini semakin mudah diakses oleh umat Islam di seluruh dunia berkat kemajuan dalam transportasi dan teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu pergeseran nilai sosial dan tradisi budaya Islam. Globalisasi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan nilai-nilai tradisional masyarakat Muslim. Salah satu contoh paling jelas adalah perubahan dalam struktur keluarga. Keluarga besar yang dahulu menjadi inti dari kehidupan sosial dalam budaya Islam kini mengalami transformasi di banyak negara Muslim, terutama di kota-kota besar menjadi keluarga kecil dengan struktur yang lebih individualistik. Yang selanjutnya itu ekonomi dan ketimpangan sosial. Globalisasi turut mempengaruhi ekonomi negara-negara Muslim yang seringkali mengalami ketimpangan antara negara-negara kaya dan miskin. Namun di balik peluang tersebut, globalisasi juga memunculkan persoalan serius berupa ketimpangan ekonomi di kalangan umat Islam maupun antar negara-negara Muslim. Ketimpangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut seperti kesenjangan antara Muslim, ketimpangan kelas sosial dalam masyarakat Muslim, eksploitasi ekonomi dan ketergantungan pada Barat, tantangan etika dan sistem ekonomi Islam, pengaruh konsumerisme. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah sebagai solusi atas ketidakadilan kapitalisme global, memperkuat sektor pendidikan dan teknologi, mendorong solidaritas ekonomi antar negara Muslim melalui organisasi internasional seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya minta maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.